belajarnya tentang jual beli aja ya adik-adik. Masih banyak materi di ilmu ekonomi yang tentunya bermanfaat untuk kita. Nah, sebagai pengenalan tentang ilmu ekonomi, di video kali ini belajar bareng ya sama kakak tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang 3 materi yang masih dalam masuk konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama adalah pengertian ilmu ekonomi. Kedua, tentang klasifikasi ilmu ekonomi. Dan yang ketiga adalah kegiatan ekonomi. Tak kenal, maka tak sayang. Sudah kenal, tapi nggak disayang-sayang. Well, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang ilmu ekonomi, pastinya kita harus kenalan dulu ya, apa sih pengertiannya? Nah, adik-adik sudah tahu belum nih, apa sih pengertian ilmu ekonomi? Secara bahasa, ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Istilah ini terdiri dari 2 kata, yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Adam Smith mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi tujuan tertentu. Hah? Maksudnya apa? Kayaknya definisi dari Adam Smith bahasanya agak berat ya. Oke, kakak sederhanakan aja ya. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya ekonomi yang terbatas. Biar adik-adik makin paham, kakak kasih contoh ilustrasi ya. Misalnya gini, Mega pengen beli baju baru. Ternyata uang yang dia punya gak cukup untuk beli baju baru tersebut. Mega pun akhirnya memikirkan berbagai cara supaya tetap bisa mendapatkan baju favoritnya itu. Mulai dari meminta tambahan uang ke bunda, menunda pembelian, kemudian memilih untuk menabung dulu, atau bahkan menawar ke penjualnya supaya bisa mendapatkan baju favorit yang ia inginkan. Dari ilustrasi tadi, kita dapat melihat bahwa Mega melakukan berbagai cara demi memenuhi kebutuhannya, meskipun dengan jumlah uang yang terbatas. Nah, adik-adik, hal itulah yang menjadi fokus kajian dalam ilmu ekonomi, yaitu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan jumlah alat pemuas yang terbatas. Dalam hal ini, alat pemuas yang dimaksud adalah uang. Karena ilmunya yang begitu luas, jadi ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3 penggolongan, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif, 2. Ilmu ekonomi terapan, dan 3. Ilmu ekonomi teori. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai ilmu ekonomi deskriptif. Sesuai namanya, ilmu ekonomi ini memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan suatu kenyataan atau fenomena yang tengah terjadi. Nah, melalui ilmu ekonomi deskriptif ini, adik-adik bisa melakukan analisis untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi yang sebenarnya terhadap suatu kegiatan perekonomian. Nah, contoh dari ilmu ekonomi deskriptif ini adalah misalnya mengenai gambaran tentang krisis moneter yang dulu pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Kemudian, dalam hal ini, data dan fakta yang menggambarkan fenomena tersebut disusun secara sistematis. Gunanya apa? Agar mendapatkan gambaran yang valid tentang
kondisi krisis moneter yang dulu pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 itu. 2. Ilmu ekonomi terapan. Jadi, dalam ilmu ekonomi ini berkaitan tentang pemanfaatan ekonomi secara praktis untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi tertentu. Nah, adik-adik, dalam ilmu ekonomi ini sifatnya adalah praktis, digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi di bidang-bidang tertentu, sehingga ilmu ekonomi ini sifatnya lebih khusus dan ruang lingkupnya lebih kecil karena tergantung pada fokus kajiannya itu pada ekonomi di bidang apa sih. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ekonomi perbankan, ekonomi perdagangan, ekonomi politik, ekonomi pembangunan, dan masih banyak lagi. 3. Ilmu ekonomi teori. Pada ilmu ekonomi ini berupaya menjelaskan tentang pengertian serta hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, adik-adik, seiring perkembangannya, ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi makro, dan yang kedua, ilmu ekonomi mikro. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang teori ekonomi makro. Apa sih pengertiannya, ya kan? Jadi seperti namanya, makro. Makro itu artinya luas. Artinya, teori ekonomi ini membahas tentang masalah sistem perekonomian secara global dan menyeluruh. Kemudian, contoh masalahnya itu apa sih? Yaitu pertama tentang pengangguran, kemudian inflasi, kemudian tentang suku bunga, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan teori ekonomi mikro, seperti namanya, mikro yang artinya kecil, artinya teori perekonomian ini membahas masalah ekonomi dalam lingkup yang khusus dan lebih kecil. Hal ini karena teori ekonomi mikro mempelajari tentang perilaku individu, kemudian tentang rumah tangga, dan perusahaan. Terus, apa ya contoh-contoh permasalahan yang masih dalam lingkup ekonomi mikro? Yang pertama adalah tentang penetapan harga pasar, kemudian tentang praktik monopolistik, kemudian bisa juga tentang kepuasan pasar, dan lain sebagainya. Nah, itulah adik-adik 3 penggolongan ilmu ekonomi. Adik-adik masih ingat nggak? Yuk coba kita ulangin lagi. Yang pertama, ada ilmu ekonomi deskriptif. Kedua, ilmu ekonomi terapan. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Oke, selanjutnya kita akan belajar materi yang ketiga, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Adik-adik sudah tahu belum apa aja sih macam-macam kegiatan ekonomi? Yuk, kita belajar ya. Check this out. Di adik-adik, terdapat 3 kegiatan ekonomi nih. Adik-adik, ada yang sudah tahu belum macam-macam kegiatan ekonomi itu apa? Deket banget loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita langsung belajar aja ya. Jadi, kegiatan ekonomi ini ada 3 macam, seperti yang sudah kakak bilang sebelumnya. Yaitu apa aja? Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga, apa ayo? Ada yang bisa nebak nggak? Kalian pasti biasa melakukan loh. Yaitu yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Oke, pertama kita akan belajar tentang kegiatan produksi. Udah ada yang tahu belum? Apa sih kegiatan produksi? Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan suatu produk barang atau jasa. Kegiatan ini bertujuan agar barang atau jasa yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas ekonomi untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen.
Tujuan dari aktivitas ini adalah supaya barang atau jasa tersebut dapat tersebar luas ke masyarakat yang membutuhkan. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bingung bagaimana sih contohnya kegiatan distribusi? Yang paling gampang nih, teman-teman pernah nggak belanja online? Ketika kita belanja online, pasti ada mas-mas kurir yang mengantarkan barang sampai ke rumah kita kan? Nah, adik-adik, mas-mas kurir ini berperan sebagai distributor. Kenapa? Karena mas-mas kurir menyalurkan barang dari produsen ke konsumen seperti kita. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh mas-mas kurir ini dalam ekonomi disebut dengan distribusi. Makanya, mas-mas kurir ini disebut juga dengan distributor. Nah, ini nih kegiatan yang paling sering kita lakukan dan paling dekat dengan kita. Apa hayo? Yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan aktivitas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di masa yang serba digital ini, kegiatan konsumsi yang saat ini banyak orang lakukan dan mungkin bisa dilakukan setiap saat, yaitu adalah belanja online. Hayo, siapa nih di sini yang hobinya belanja online? Belanja online itu merupakan salah satu kegiatan konsumsi karena kita membeli barang atau jasa dari seller-seller yang kita temui di marketplace. Nah, dengan tersedianya berbagai pilihan marketplace saat ini seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya, kita sebagai konsumen dimudahkan untuk membeli sesuatu. Tapi ingat ya, jangan sampai kemudahan itu membawa kita kepada perilaku konsumerisme, yaitu membeli barang atau sesuatu dengan boros. Nah, demikianlah adik-adik tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu ekonomi. Coba yuk kita review lagi. Tadi yang pertama kita sudah belajar tentang pengertian ilmu ekonomi. Terus yang kedua, kita juga sudah belajar tentang klasifikasi dalam ilmu ekonomi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tadi kita juga sudah belajar tentang macam-macam kegiatan dalam ekonomi. Nah, terima kasih ya telah menonton video kakak dan telah belajar bareng kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih, dadah!